Oke ya guys, kita lanjutkan. Jadi di part pertama itu tadi kan kita bahas apa ya? Ini yang bahas lah, ada bahasan lah ya. Nah sekarang itu ada beberapa yang mungkin kita mau tanyakan ke Mas Subhan itu. Kira-kira ketika ada 3 anak muda Indonesia, terus apa ya? Anak muda Indonesia dan lagu. Oke. Kira-kira seharusnya gimana? Dari clue 3 itu. Kira-kira gimana, Mas? 3 anak Indonesia dan lagu. Anak muda Indonesia dan lagu. Kalau gini aja deh. Saudaranya, anak muda Indonesia itu seharusnya gimana? Mengekspresikan lagu atau menyukai lagu atau respon terhadap lagu? Apakah jadi murung kah atau gimana? Seharusnya ya, ini versi subjektif nggak apa-apa lah. Yang jelas biasanya kalau kita menikmati lagu itu kadang ada yang menyesuaikan dengan hati kita, gitu ya. Kalau saja memang ketika kita menikmati lagu juga boleh. Kalau kita butuh sesuatu, misalkan kita lagi sedih nih, kita butuh semangat, cari lagunya semangat, misalnya gitu. Nah kalau kita anak-anak muda ini, orang Indonesia itu kan apa ya? Katakanlah orang itu kagetan gitu ya. Kalau ada sesuatu yang booming satu, ikut-ikutan dan sebagainya. Nah harusnya kita sebagai anak muda nggak hanya serta-merta ikut-ikut yang ada dong. Tapi cobalah kita untuk kemudian lebih mementingkan esensinya mungkin ya. Apalagi dalam hal musik, walaupun memang juga musik itu kan fun, gitu kan, nggak melulu tentang hal yang memang itu apa ya sedih dan sebagainya. Tapi boleh juga kita juga menikmati musik itu nggak hanya sekedar mementingkan kebahagiaan yang kita dapatkan, tapi juga apa yang bisa diambil dari musik itu sendiri, esensinya itu apa gitu. Anak muda bisa berkarya, pasti kan dia kreativitasnya mungkin tinggi dan sebagainya. Bolehlah kita gunakan kemampuan kita, terutama mungkin di bidang seni musik, untuk menciptakan karya-karya yang itu juga ada nilai positifnya, ada nilai esensinya, tidak hanya sekedar mengikuti tren yang ada atau ini. Tapi boleh juga sih, misalkan biar lebih gampang diterima mungkin kayak sekarang ini kan banyak banget ya cover yang kemudian membawa lagu-lagu yang sekedar tren tapi digubah sedikit dengan beberapa kalimat-kalimat yang tertentu. Tapi memang juga ya untuk bab musik itu juga agak sedikit ini sih sebenarnya, agak sedikit sensitif karena itu ada semacam plagiat dan sebagainya. Tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan buat kita semuanya untuk sebenarnya bisa berkarya, tidak hanya mementingkan hal yang membahagiakan saja, tapi ada nilainya tersendiri di karya tersebut. Jadi mungkin ya, artinya kita sebagai anak muda itu boleh lah ya berekspresi ya, boleh banget tentang perasaan, tentang ya apa ya bahasanya, ambiar gitu kan ya, boleh ya, boleh ya. Artinya cuma kalau tadi saya nangkep memang sebaiknya ini mencoba mengkonfirmasi ya, berarti sebaiknya tetap kita membawa sebuah esensi. Ya apa tuh? Berat nggak? Ambil ya bro, masa harus berat sih ya. Tapi kalau kita hanya sekedar mengikuti kemampuan kita yang ya ambil terus kan nggak mungkin ya. Ini kapan bisa bangkitnya kalau kayak gitu? Harus ada sesuatu yang diimbangi dari itu. Mungkin lah, bolehlah kita biar nggak katakan nggak ketinggalan zaman, kita sedikit ikutin tren yang ada, misalkan nggak masalah juga. Yang penting jangan terlalu banyak ambil di situ terlalu lama, mungkin kayak gitu. Oke. Jadi bolehlah buat saya. Ini sebenarnya pertanyaan buat kita pribadi, buat aku pribadi ya. Jadi jangan kan lagu lagi ngetren yang itulah, yang apa sih, ambiar itu kan, ambiar. Tapi memang itu saya juga menikmati sih ya. Aku menikmati gitu kan, dan kayaknya memang agak berat untuk lepas dari yang seperti itu kan gitu. Tapi tadi
ya boleh kita menikmati itu, cuma jangan berlama-lama atau dalam artian cukup tahu. Dan kemudian tadi Betul. kita membuat semacam sebuah referensi ya. Ya, Kita jadi apakah kita perlu menjadi seorang referensi? Maksudnya apakah kita harus menjadi seseorang yang bisa memberi referensi? Apakah itu tanggung jawab atau itu sekedar pilihan? kalau untuk kita lebih membuat berkualitas, saya rasa penting banget referensi itu. Gitu ya. Maksudnya kira-kira anak muda di zaman sekarang secara general dan juga spesifik terhadap dunia entertain, mungkin di dalam dunia permusikan ya, kira-kira gimana Mas? Maksudnya kita bicara pada wilayah apakah itu hal yang mereka dalam kondisi yang baik-baik saja atau kondisi yang mungkin tanda kutip memprihatinkan, atau bahkan sebaliknya artinya ini sesuatu yang sangat prestatif dan sebagainya. Kalau menurut saya dua sisi sebenarnya. Ya teman-teman bisa lihat lah, saat ini kan media sosial, kemudian termasuk juga YouTube, itu kan banyak sekali memudahkan kita untuk berkarya. Dan saat ini anak muda banyak banget yang mereka berkarya, kemudian membuat sesuatu apapun itu mereka ekspresikan dan kemudian mereka upload di media sosial mereka, kan termasuk juga YouTube. Nah hanya saja kreativitas itu kadang juga kayak semacam tidak ada batasan tertentu gitu ya. Tapi seharusnya ada batas nggak? Harus dong. Harus. Nah, itu penting ya. Jadi kreativitas tuh harus ada batas tetap. Harus ada batasan, harus ada kemasan yang itu membuat kita nggak hanya sekedar ingin eksis, nggak sekedar ingin dikenal, nggak asal gitu kan. Harus ada sesuatu yang memang itu membuat kita lebih bernilai lah kayak gitu. Berarti batasannya apa? Batasannya apa nih? Iyalah, kan banyak mengatakan kreativitas tiada batas, kreativitas tiada tara, ayo, kreativitas tanpa batas. Nah itu gimana? Mungkin begini, kalau kita bicara kreativitas tanpa batas, memang kita bisa berekspresi itu kan luas ya, kita bisa ngapain aja, mungkin itu benar banget, gitu. Cuma apa? Kembali lagi ke tadi yang saya bilang di awal, isi dari apa yang kita ekspresikan itu apa sih gitu loh. Misalkan nih kita main TikTok gitu kan, bahagia, senang-senang, joget-joget dan sebagainya, fun, ya, tren, ya, kemudian ekspresi bebas, ya juga. Tapi kan ya kita juga nggak jarang lihat beberapa karya yang itu juga kayaknya kok gitu banget gitu loh, bebasnya kayak gitu ya. Nah itu mungkin sesuatu yang harus kita, menurut saya agak dibatasin sedikit biar isinya dan apa ya, sesinya itu nggak hanya melulu tentang. Tapi main TikTok masih boleh ya? Boleh-boleh aja, itu yang positif kok, banyak juga ya. Ya, jadi intinya, ya bukan intinya ya, artinya kalau saya nangkap itu, ya kita harus berkreasi tanpa batas, cuma ada batas, ya gitu ya? Iya deh. Oke, jadi tadi kaitannya dengan anak muda sekarang itu ya, kayak gitu ya, apa sih tadi? Kondisinya itu lebih ke memprihatinkan atau Dua sisi. Prihatinnya karena tadi juga banyak yang nggak melihat batasan itu sendiri. Positifnya mereka mau eksplor kemampuan mereka, mereka pede dan sebagainya, itu juga penting juga. Terus yang hits itu kira-kira yang hits ya, kira-kira yang menjadi, kita mungkin wilayah kita mungkin belum, masih sangat jauh bicara nasionalnya. Artinya kita sebagai pemerhati aja lah, yang mungkin tidak dilihat juga oleh orang. Nah gitu. Dua sisi itu artinya kira-kira yang terkenal itu malah akhirnya yang ada batas atau yang nggak ada batas, maksudnya yang memprihatinkan atau yang baik, yang positif atau yang mungkin negatif sekarang yang di Indonesia ini. Kondisi deh, jujur ya, menurut Mas Subhan, dunia anak muda sekarang, mungkin khususnya di dunia hiburan, entertain dan permusikan, yang terkenal itu yang negatif atau yang positif? Yang terkenal yang positif, yang patut dicontoh deh orang public figure.
yang terkena dengan negatif atau yang positif? Yang positif banyak sih ini ya. Contoh, yang positif boleh disebut, mungkin yang negatif nggak usah. Contoh, Siapa yang positif itu? ya Anji masih muda itu, kemudian Positif, Andi positif. positif banget menurutku. Dia juga objektif secara menilai sesuatu ya kan, detail dan sebagainya itu juga bagus. Kemudian anak-anak muda kayak sekarang ya di Jogja misalkan ada musik Jogja Project, itu kan mereka juga kreativitasnya bagus banget, kemasannya bagus banget. Itu juga mereka patut buat diambil contoh kebaikan dan juga cara mereka berkreativitas dan sebagainya. Itu mungkin beberapa hal yang. Terus kalau negatif itu indikator aja deh, nggak usah sebut nama. Negatif itu berarti Contohnya, aduh kalau saya nggak suka nonton. iya. Itu kan kalau nggak salah mereka musik Jogja musik apa project ya. Itu kan kalau nggak salah lagu-lagu pop juga ya, lagu-lagu tentang malam itu kan itu kalau juga kan. Betul. Termasuk Anji ya. Saya juga menyukai lagunya Anji yang apa tuh judulnya, Bidadari Tak Bersayap ya. Gitu ya. Udah azan ya? Azan ya? Jam berapa? Belum. Ini? Menjelang azan. Oh gitu. Karena udah mau menjelang azan ya, ini waktu asar, jadi menjelang maghrib. Jadi itu tadi kaitannya dengan dunia permusikan ya, artinya mungkin pertanyaannya ada satu pertanyaan lupa apa ya tadi ya. Oke, artinya berarti kondisinya 11-12 antara yang memprihatinkan sama yang nggak memprihatinkan ya. Artinya ya 11-12 ya, atau 50-50, 50-50. Artinya ketika rusak banget, ketika enggak banget, atau gimana? 50-50 kalau kita bicara angka, masih bisa dibilang 50-50. Boleh. Oke deh, kayak gini aja nih pertanyaan terakhir ya. Ini karena waktunya udah sore. Kira-kira itu anak muda itu harusnya gimana, Mas? Apakah kita hanya akan menjadi pengekor atau gimana dengan kondisi? Apakah kita menjadi, ini kan mungkin juga netizen ya. Ini meskipun nanti ketika kita upload mungkin nggak ada yang komentar, nggak ada yang sulit. Ya lah, nggak ada subscribernya, gitu kan ya. Jadi santai aja, nggak akan ditonton itu. Tapi doa ya, insyaallah ini doa waktu asar bagus ya. Amin. Ternyata tiba-tiba wow. Ya kita yang penting ekspresi tanpa ekspektasi ya. Kita berkarya gitu loh. Gimana? Anak muda sekarang harusnya tetap harus kreatif tentunya, karena sekarang ini banyak sekali media buat kita mendukung itu. Kita juga mudah banget untuk mengakses dunia kreativitas dan sebagainya. Boleh kita mengikuti tren yang ada misalkan ya, atau yang lagi ngehits di waktu itu nggak apa-apa misalkan. Artinya dibilang mengekor juga tidak ada salahnya daripada nggak sama sekali kan, gitu. Tapi juga boleh sekali-kali kita mencoba mencari jalan kita sendiri, misalkan berekspresi dengan kemampuan kita yang memang sesungguhnya, nggak hanya sekedar menirukan yang ada, nggak hanya sekedar mengikuti tren yang ada begitu. Dengan sedikit beberapa sentuhan-sentuhan memang dari proses belajar kita masing-masing ya, untuk kemudian berekspresi dan mementingkan nilai dari apa yang coba kita kreativitaskan itu ya, atau sesuatu yang memang kita buat itu nggak hanya sekedar ikutlah ini ada ini itu ada itu dan sebagainya kayak gitu. Oke, berarti intinya ya tetap harus bawa value ya, nilai ya, bawa nilai ya. Harus artinya ikut-ikut, tetapi setelah ikut setelahnya kemudian kita memberi referensi, dan referensi adalah referensi yang positif gitu ya, musik positif ya, kayak masa-masa musik nasyid gitu ya. Oke, kawan-kawan semuanya, karena sudah sore, sudah ini, terima kasih banget ya Mas Ban ya. Sama-sama Mas. Ini ada ini apa namanya, es buah es buah enak rasanya itu kan, karena dicampur tape ketan ya, tape beras. Ini itu aja sih ya. Tadi nggak usah kita simpulkan, teman-teman sudah bisa mendengarkan sendiri apa poinnya. Mudah-mudahan ada yang mendengarkan juga ya.
Ya mudah-mudahan ada yang mendengarkan, kalau enggak ya anggap saja ini bagian dari ikhtiar kita lah. Jangan lupa sholat, karena harus sholat ya. Sholat 5 waktu, sholatnya di rumah aja dulu nggak apa-apa. Meskipun biasanya di masjid, kita sholatnya di rumah. Sholat ya, harus sholat ya. Harus. Musisi juga harus sholat ya. Harus dong. Harus ngaji juga. Harus juga. Harus ngaji ya. Harus zikir juga. Insya Allah. Oke. Musik yes, ngaji yes, sholat yes. Mudah-mudahan bahagia dunia dan juga akhirat. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Sorry ya, gelap. Biasa. Apa adanya. Kapan sih?